warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berhadir ke sekolah yang kita cinta ini sebagaimana mestinya. Kemudian selawat beriring salam yang tidak dimunyinya kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah tata krama hidup manusia dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang penuh dengan tata krama hidup serta ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kami hormati Bapak pengawas yang sudah berhadir di sekolah yang kita cintai ini, kemudian Bapak Kepala Sekolah 1, 2, 3 juga sudah berhadir bersama di sini bersama kita dalam kegiatan presentasi refleksi program pengembangan kompetensi ini. Bapak dan Ibu, saya mengamati sepasang suami istri yang menurut saya cukup setia sekali, di mana beberapa kali saya amati di sekolah anak saya ketika sepasang suami istri itu atau sang suami mengantar sang istri ke sekolah, sang suami selalu membukakan pintu mobil istrinya. Jadi saya mengamati hal itu bukan 1, 2, 3 kali ketika saya juga mengantar anak saya ke sekolah tersebut. Berbekal mobil Panther tahun 2000, apa yang terjadi? Hanyalah sebuah kesetiaan yang terjadi di sebuah pasangan suami istri tersebut. Saya selalu terharu dengan hal itu. Maka ketika suami beliau itu pulang, saya langsung tanyakan, Bu, sudah berapa tahun menikah? Kenapa Pak Bu nggak pengen tanya aja? Sudah 10 tahun Pak. Sejak kapan Bapak itu membukakan pintu mobil? Sejak 1 tahun terakhir Pak. Terus kenapa tidak dari dulu? Setahun terakhir ini pintu mobilnya tidak bisa dibuka dari dalam. Itu kata beliau. Jadi apa kaitannya dengan hal yang ingin kita sampaikan pada hari ini Bapak dan Ibu? Artinya kesetiaan terhadap ilmu pendidikan ataupun sekolah di mana tempat kita bertugas itu, jangan kita tunggu ada masalah dulu baru kita timbulkan rasa kesetiaan itu. Atau jangan diminta dulu, jangan harus dulu untuk kita sampaikan baru itu kita sampaikan. Itu maksud daripada penggalan cerita yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hari ini. Artinya jangan timbul penyakit dulu baru kita mencari solusi sehingga nampak sebuah kesetiaan yang ada di situ. Itu maksudnya. Baik Bapak dan Ibu, kita melihat refleksi program pengembangan kompetensi guru, di mana selama ini kita lihat refleksi pengembangan kompetensi guru itu seperti cerita yang sebelumnya kami sampaikan. Itu terkadang ada sebagian, bukan tidak ada sebagian guru yang melakukan refleksi. Namun demikian ada juga guru yang tidak mau melakukan refleksi. Sama halnya seperti ketika kita merasa ada rasa sakit di sekujur tubuh kita, sebagian tubuh kita ada merasa sakit sehingga kita enggan untuk berkonsultasi ataupun mengecek ke dokter ataupun ahlinya. Karena kenapa? Kita merasa takut dengan akan adanya penyakit yang menginap di tubuh kita.
Jadi dengan perasaan itulah makanya kita tidak mau melakukan hal itu. Padahal kita ketahui refleksi itu kalau kita lihat di bahasanya, kadang-kadang kita melihat ada misalnya kita lewat di jalan, ada di situ terpasang sebuah pamflet refleksi kebugaran. Artinya apa? Refleksi itu itulah sebuah penyegaran yang ada di mana kita itu ditugaskan ataupun apa pekerjaan yang kita lakukan selama ini, itulah gunanya refleksi untuk menyegarkan apa yang kita kerjakan selama ini. Baik Bapak dan Ibu, kita lihat refleksi kompetensi. Sebelumnya ada tidak Bapak dan Ibu memahami apa itu refleksi kompetensi? Baik, refleksi kompetensi itu adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi apapun yang kita refleksikan itu tujuannya tidak ada pemusatannya kemana lain. Tujuannya memang kita itu berdampak kepada peserta didik. Artinya bukan berarti hanya terfokus kepada peserta didik, kita tidak bisa membagikan apa yang sudah kita refleksikan terhadap diri kita terhadap rekan kerja yang lain. Tidak demikian. Kita lanjut. Indikator kompetensi. Kita lihat indikator kompetensinya di sini. Itu mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi guru terdiri dari 4 komponen. Apa saja itu 4 komponen yang akan kita refleksikan pada saat kita menjadi seorang guru? Yang pertama itu kita lihat ada pedagogik. Pedagogik ini di mana? Itu penguasaan kita terhadap proses pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada anak-anak atau penguasaan kelas yang akan kita ajarkan kepada anak-anak di kelas tersebut. Kemudian kita lanjut, ada kepribadian. Di sini kepribadian yang bagaimana? Sudah pasti kepribadian yang memiliki wibawa, kemudian nanti berakhlak mulia di situ. Itu yang jelas apa kepribadian yang ada pada diri kita itu merupakan menjadi contoh tolak ukur terhadap anak-anak, menjadi suri tauladan untuk dicontoh oleh anak-anak tersebut. Itu yang dimaksud dengan kepribadian di situ yang akan kita refleksikan. Kemudian kita lanjut, ada sosial. Sosial ini sosial yang bagaimana? Kemampuan kita berinteraksi dengan anak-anak di dalam kelas ataupun di ruang lingkungan sekolah. Kemudian ada lagi berinteraksi dengan guru-guru yang lain ataupun rekan kerja yang lain, kemudian dengan orang tua atau wali siswa itu sendiri. Kemudian kita lanjut, ada profesional. Profesional di sini yang dimaksud dengan profesional artinya sudah jelas ketika kita memprofesi sebuah bidang, secara otomatis kita harus menguasai bidang itu. Katakanlah seperti kita seorang guru. Seorang guru secara otomatis kita dituntut menguasai materi yang akan kita sampaikan kepada anak-anak ataupun siswa kita, barulah kita itu dikatakan sebagai profesional untuk melakukan tugas tersebut. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Nah, ketika kita melakukan refleksi kompetensi ini, kita ditemui level. Ada level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Jadi ada tingkatannya. Level itu untuk ketika kita melakukan refleksi. Level 1 mana itu? Kita lihat. Tingkat penguasaan kompetensi paham. Artinya apa? Tingkat penguasaan kompetensi paham ini kita memahami apa yang akan kita ajarkan kepada siswa di dalam kelas, ataupun kita memahami
apa yang akan kita praktekkan terhadap yang ingin kita lakukan di kelas tersebut. Kemudian level 2-nya kita lihat lagi. Level 2-nya tingkat penguasaan kompetensi dasar. Ini penerapan. Artinya ketika kita sudah memahami apa yang akan kita sampaikan kepada anak-anak ataupun siswa itu, kita menerapkannya. Artinya ketika kita sudah memahami tidak kita terapkan, itu sama juga dengan nol. Artinya tidak ada hasil apa-apa yang akan kita peroleh dari hal tersebut. Sehingga ketika kita sudah memahami di level pertama, kemudian kita lanjut untuk menerapkan di kelas ataupun di sekolah di mana kita itu bertugas. Kemudian kita lanjut untuk level yang ketiga. Level ketiga, tingkat penguasaan kompetensi menengah, mengevaluasi dan merancang perbaikan. Ketika kita sudah menerapkan, ketika hal itu sudah kita terapkan, kita di sini melihat mengevaluasi apa hasil, apa dampak dari yang sudah kita terapkan tersebut. Kemudian merancang perbaikan ketika kita mendapat ada kekeliruan di dalam yang kita evaluasi tersebut. Ketika kita mendapat kekeliruan, kita merancang untuk perbaikannya. Itu Bapak dan Ibu untuk level yang ketiganya. Kemudian di level yang keempat, itu tingkat penguasaan kompetensi mumpuni. Artinya berkolaborasi dan berbagi praktik baik. Ketika kita mengajar di kelas, itu ada praktek yang baik yang kita anggap bisa untuk kita bagikan kepada teman sejawat. Tujuannya apa? Supaya untuk menjadi motivasi kepada teman-teman yang lain yang ingin memperoleh proses pembelajarannya sama halnya dengan kita. Ketika kita anggap sudah memiliki berbagai praktik baik, itu tidak hanya kita yang melakukan hal itu, bagikanlah dengan teman sejawat supaya menjadi motivasi dan menjadi ilmu untuk dijadikan sebagai acuan kepada teman yang lain. Kemudian kita lanjut level yang terakhir, tingkat penguasaan kompetensi ahli, membimbing guru lain. Bapak dan Ibu, ketika kita sudah menguasai suatu bidang ilmu di dalam dunia pendidikan ini, katakanlah sekarang misalnya seperti kita sekarang bermain dengan IT. Ketika kita bermain dengan IT dalam proses pembelajaran itu kita juga diperkenankan untuk membimbing guru yang lain, tidak berdiam diri dengan keahlian kita sendiri. Ada tidak kita itu membimbing guru yang lain yang memang untuk prosesnya sama halnya dengan kita. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Tahapan refleksi kompetensi pada platform Merdeka Mengajar. Yang pertama itu mengakses halaman refleksi kompetensi. Jadi mengakses ini yang sudah jelas apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, katakan jaringan. Ketika kita tidak memiliki jaringan, secara otomatis kita tidak bisa mengakses halaman refleksi kompetensi tersebut. Kemudian perangkat. Adapun jaringan, kalau memang tidak ada perangkat, kami rasa hal itu tidak perlu lagi untuk kami perjelas sedetilnya terhadap Bapak dan Ibu. Kami rasa Bapak dan Ibu sudah memahami hal itu ketika kita ingin mengakses. Kemudian kita lanjut, mengecek data diri dan mengerjakan asesmen. Ketika kita sudah mengakses, kemudian ketika kita ingin mengerjakan data diri, secara otomatis kita harus cek dulu data diri kita supaya nanti ketika asesmen kita kerjakan betul itu data kita sudah benar. Baru kita lanjut untuk mengerjakan asesmennya. Kemudian kita lanjut melihat hasil refleksi kompetensi. Melihat hasil refleksi kompetensi, ketika kita sudah melakukan pengisian asesmen, kita lihat hasilnya. Apa hasil yang kita peroleh dari refleksi kompetensi tersebut? Kemudian
Ketika sudah kita lihat hasil, kita dilanjutkan dengan meningkatkan kompetensi melalui rekomendasi belajar. Nah, di sini dalam tahapan ini refleksi kompetensi pada platform Merdeka ini, ketika semua ini sudah kita lakukan, di poin yang keempat ini kita akan mendapatkan rekomendasi. Disitulah yang dikatakan tadi dengan refleksi kompetensi. Ketika refleksi ini sudah kita lakukan, maka ada rekomendasi yang kita peroleh di situ. Apa yang semestinya untuk kita perbaiki? Sama halnya seperti yang kita sampaikan tadi, ketika kita berkunjung ke dokter ataupun para ahli untuk mengecek kondisi kesehatan yang ada di tubuh kita, ketika rekomendasi itulah yang kita jadikan sebagai obat untuk penyembuhan. Bukan berarti kita itu dinyatakan sakit itu tidak ingin untuk memperoleh penyembuhan. Artinya harus memang kita coba untuk melakukan ini supaya kita mendapatkan rekomendasi untuk prosesnya lebih baik ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut lagi. Nah, secara otomatis ketika kita mengakses ataupun apa kendala akses ke refleksi kompetensi, secara otomatis kalau kami berada di wilayah Loser di sana, itu memang terkendala, tidak bisa setiap waktu untuk mengakses platform Merdeka tersebut. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena daerah kami di sana daerah blank spot. Nah, jadi alhamdulillah kalau memang di wilayah Bapak dan Ibu di sini ada salah satunya faktor utamanya jaringan. Nah, namun demikian itu tidak kita jadikan sebuah kendala yang fatal, artinya bisa kita peroleh di mana posisi ada jaringan, di situ kita untuk mengaksesnya. Namun demikian ada memang terkendala di situ, tidak semua kita yang guru bisa mengakses untuk ke refleksi kompetensi tersebut. Ini dia Bapak dan Ibu. Ketika kita masuk ataupun mengakses ke refleksi kompetensi, saat ini halaman baru tersedia untuk guru PNS, mohon ditunggu. Jadi di platform Merdeka ini hanya tersedia refleksi kompetensi baru untuk guru yang PNS. Di situ dikatakan itu yang sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan refleksi kompetensi. Jadi kepala sekolah juga tidak ada aksesnya untuk melakukan refleksi di platform Merdeka, karena belum ada di situ pilihan untuk kepala sekolah melakukan refleksi. Nah, ketika sudah berjabat tangan seperti ini, artinya sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu, itu yang merupakan yang mau kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini, itu refleksi kompetensi pada platform Merdeka. Pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Terima kasih Pak Pri. Sepertinya tidak ada pertanyaan, sudah jelas semuanya. Aplaus untuk Pak Pri. Ada Pak Pri. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas kesempatan waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.